Ilmu itu amanah. Sebagaimana orang berduit wajib menunaikan zakat harta, maka orang berilmu wajib menunaikan zakat ilmu. Wajib dia ngajar itu zakat ilmunya. Itu wajib hukumnya itu. Kalau enggak ya kena dam ya, secara rohani. Ya, disebut dalam hadis Nabi ya, man katama ilman, siapa yang menutup mengunci ilmunya nggak mau ngajar, aljamallahu bilijamin minan nar, maka akan cambuk dia dengan cambuk dari api neraka. Allah pukul dia dari tongkat dari api neraka. Mau? Kan nggak mau. Tapi jangan ajarkan sesuatu yang kita nggak tahu. Ajarkan yang kita tahu, ya. Karena kita ini tahu, diberitahu dan diajarkan oleh guru, Allah beritahunya lewat guru, maka kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada guru. Karena ilmu ini milik Allah, jika ada orang selain kita ngajar ilmu yang sama, boleh iri nggak? Suka-suka Allah dong. Kan Allah maunya ilmunya diajarkan oleh si fulan, diminati oleh kelompok fulan, nggak apa-apa. Tapi kan sekarang orang nggak mau, dia kalau semanhat nih, nah dia ngerasa si temannya ini nggak punya otoritas. Kenapa dia ngajar? Kan yang ahli saya. Ente jangan ngajar itu, aneh aja yang ngajar ini. Nah ini hati-hati nih. Imam Ghazali udah jauh-jauh hari bilang, kalau masih satu manhaj, satu aliran, satu kelompok, bisa iri pak, setan bisa masuk. Kalau udah beda faham, beda kelompok, bahasanya lebih dahsyat. Kalau sealiran ngomongnya apa? Ente tamatan mana? Berani ngajar-ngajar kitab ini, gitu. Tapi kalau ada beda aliran, syubhat tuh. Dia iri. Ada orang ngaji kepada Syekh Fulan, maka Syekh Fulan itu disebut sesat, ahli bid'ah, supaya jamaah lari kepadanya. Hati-hati loh ya. Itu setan semua itu. Hati-hati. Maka kecemburuan orang beriman itu positif. Orang beriman itu cemburu kalau orang nggak ngaji. Kalau masih ada aja orang ngaji, nggak apa-apa. Hatta bahkan ada teman kita hijrahnya nggak sejalan sama kita. Katakan dulu, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghentikan dia dari keburukan-keburukan lamanya. Meskipun hari ini dia terjebak kepada kelompok yang menurut kita ekstrim kah, keras kah, tapi kita doakan semoga diri kita dan dirinya tidak terjebak kepada ekstremis, kelompok teroris. Keras-keras nggak apa, mau dia 1000 kali bilang kita ahli bid'ah, mau 1000 kali dia bilang ente syubhat, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak maksiat dulu deh gitu, ya. Nggak apa-apa pak, biarin aja. Nanti kan kolbunya sendiri akan membimbing dia. Imam Ghazali itu ditanya, kok ente sekarang jadi sufi Ghazali? Kan ente tadinya ahli usul fikih, ahli fikih. Faktanya hari ini coba lihat, orang-orang yang belajar fikih itu yang belum nyampe ngajinya, itu anti sama ilmu tasawuf. Sama kita beginian anti, ilmu zikir anti. Apalagi nggak ngerti fikih tasawuf. Ya, bisa-bisa bilang, oh itu kitab syubhat. Syubhat emang ada istilah kitab syubhat? Ada nggak? Dalam literatur keislaman namanya kitab syubhat. Apalagi Ustadz syubhat. Ya salam. Syubhat istilah apa yo? Syubhat itu istilah halal haram, antara keduanya disebut syubhat. Yang remeng-remeng nggak jelas antara halal haram di syubhat. Ini istilahnya udah nggak bener. Tapi nggak apa-apa. Dia mau ngaji juga nggak apa-apa. Nanti kolbunya pak. Apa kata Ghazali? Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas berkalam. Al ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa lillah. Ilmu itu milik Allah, dan Allah itu cemburu jika ilmunya ini digunakan, diarahkan bukan untuk Allah sendiri. Maka coba lihat orang-orang liberal, kalau dia jago baca kitab, pasti dia kembali ke kitab, kembali ke pesantren. Orang-orang ekstrim atau dia kaku belajar agamanya, jika dia memang tulus, ya Allah saya ingin dekat kepadamu, pasti Allah bimbing ketemu orang-orang yang awalnya ketemu yang keras dulu, biar terasa tersentuh oleh ilmu kitab-kitab Risalah Kusyairiyah, Al-Hikam, ilmu zikir, ilmu qalbu.
kadang Allah buat kita bertamasya dulu ke aliran-aliran yang agak keras, biar pernah merasakan kalau kita melihat orang masuk masjid itu kayaknya syubhat tuh, bid'ah tuh. Ya, nanti kita rindu, Pak. Kayaknya bukan ini nih, risalah Rasulullah bukan ini. Awalnya curiga, karena kecurigaan adalah separuh keilmuan. Ya, curiga. Jadi kita mencurigai, benar nggak ini yang saya pelajari ini? Antum curiga ilmu yang antum pelajari itu separuh ilmu. Separuh ilmu. Jadi harus bertanya, ini benar nggak sih kitab Risalah Kusyairiyah yang saya ajarkan? Boleh dicoba. Ya nggak apa-apa. Dipertanyakan aja. Nanti kolbu kita akan membimbing ketemu guru-guru. Kan kolbu itu langsung Allah. Apa kata Nabi? Ini rahasia. Kolbunya manusia, ini ilustrasi tapi bukan begini hakikatnya. Antara jari-jari Rahman. Allah kan maha suci dari benda, Allah maha suci dari anggota tubuh. Ini cuma menunjukkan ilustrasi bagaimana mudahnya Allah bolak-balik. Ya gini doang ya, terserah Allah lah. Maka kalau ingin berinteraksi dengan Allah, bertanya kepada Allah, tanyalah kepada kalbu, yang mana Allah membolak-baliknya setiap saat, yang mana Allah setiap saat memandangnya. Memandang kalbu, memandang kepada gerak-geriknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya istikharah, Pak. Jadi selama ini istikharah ngapain? Ngapalin doa ya? Baca terjemahan gitu. Bukan itu. Istikharah itu menanya kepada Allah, karena Allah nggak bisa ditelepon pakai Telkomsel, XL, apalagi nggak bisa ditelepon pakai WhatsApp dan Telegram. Telepon, kalau bahasa Arabnya kan ittisal, ya. Ternyata ittisal atau wusul itu sudah ada dalam teks ini, namanya wusul. Bagaimana cara berinteraksi kepada Allah sudah ada dalam di sini. Ada jalannya, ada channelnya, ada pulsanya juga, Pak. Ada semua. Masa interaksi sama manusia harus bayar pulsa? Antum interaksi dengan Allah nggak ada pulsanya, nggak ada modalnya. Ada modalnya. Kita jatuh cinta dengan seseorang, habis nggak waktu komunikasi sama dia? Habis. Berkorban nggak duit sama dia? Itu antum yang sudah menikah sekarang menghabiskan waktu kerja untuk menghidupi pasangan, benar nggak? Atau sebaliknya, kadang ada suami yang bekerja, ada istri yang bekerja, atau sama-sama bekerja. Ngapain itu? Kan berkorban semua. Ada yang karena dia cinta dirinya, ada yang karena dia cinta kepada pasangannya.